Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi. Dan pada saat ini kita posisi hujan sambil berjalan, dan kita akan menuju ke salah satu yang disebut sebagai sek ataupun sunan, dan dia adalah Sunan Derajat. Baik, kita sekarang ini berada di posisi jalan tol untuk menuju Lamongan. Di sana akan kita lihat siapakah Sunan Derajat itu. Baik guys, Sunan Derajat adalah salah satu dari 9 wali yang disebut Wali Songo. Nama kecilnya adalah Raden Kosim, kemudian mendapat gelar menjadi Raden Saripudin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470-an Masehi. Dia adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya, dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang. Baik guys, setelah ia menguasai ajaran Islam, ia menyebarkan agama Islam di desa Derajat sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran. Di sana ia mendirikan pesantren Dalem Dubur. Tempat ini diberikan oleh Kerajaan Demak, dan ia diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Makam Sunan Derajat dapat kita lihat dari Surabaya menuju Tuban lewat jalan raya pos, dan kita ini masih di jalan tol. Namun bila lewat Lamongan dapat ditempuh 30 menit menuju ke tempat kediaman beliau. Baik, akan nanti pada tempatnya akan kita bicarakan sedikit riwayat dari Sunan Derajat. Mungkin akan kita tanya-tanya di sana kepada sepuh-sepuh di sana, atau kiai di sana, ataupun guru-guru di sana, siapakah Sunan Derajat dan bagaimana Sunan Derajat di sana. Baik guys, sekarang kita melangkah menuju Sunan Derajat. Posisi hujan deras di jalan tol Surabaya Gresik. Selamat malam, dan kita sudah berada di salah satu pesiarannya tempat Sunan Derajat, dan kita lihat situasi dan kondisinya, apalagi saat ini hujan yang begitu deras di tengah jalan. Dan dengan selamat kita sudah sampai di areal makan ini, dan perlu saya sampaikan bahwa Sunan Derajat ini salah satu yang menempati atau membuka pesantren di desa Derajat yang berada di Lamongan ini. Dan beliau salah satu juga saudara dari Sunan Bonang dan keturunan dari Sunan Ampel. Waktu kecil beliau bernama Raden Kosim dan mendapat gelar dari Demak, disebut sebagai Raden Saripudin, dan terakhir beliau disebut sebagai Sunan Derajat. Dan karena cerdas beliau dalam masalah ilmu syariah maupun agama Islam dan sebagainya, maka beliau dianggap salah satu sunan yang sangat luar biasa di desa Derajat ini. Oke guys, kita lihat bagaimana situasi dan kondisi tempat berziarah teman-teman yang mengerti tentang Sunan Derajat. Selamat petang guys, jangan lupa subscribe. Ayo guys, kita ke makam Sunan Derajat.
Baik, kita jalan-jalan terus melihat sudah Situasi. cukup bagus di area Sunan Derajat ini. Sebelah sana toilet Makin bagus. untuk kencing mandi, wudhu. Luas ya arealnya. Kotor lah, kotor. Ayo kotor. Ke sana, Bu. Di sebelah mana? Kanan. Yang menuju makam Sunan Derajat. Iya, bagus ya. Di atas, Bu, makamnya. Pendopo. Assalamualaikum. Menuju makam Sunan Derajat. Di stasiun mana, Pak? Sementara ini kita ada beberapa stasiun ini kerjasama. Cuman kan kita ini berada di salah satu channel yang namanya channel Jalan-Jalan. Itu ada di YouTube. Oh, di YouTube saja. Nanti kalau memang ini bisa kita edit dan konfirmasikan, mungkin kita bisa masukkan salah satu channel di YouTube. Oke, mudah-mudahan. Pak, ini ya. Ya, ini saya juga masih dalam tahap belajar. Ya, saya jawab sebisa saya, setahu saya. Iya, Pak. Kami ingin tahu, Pak, Oke. yang dinamakan Sunan Derajat ini. Jadi dia kecil dipanggil Raden Kosim, Pak. Kosim. Oke. Kosim. Kemudian dia sedikit besar dikasih gelar Sultan Demak. Betul. Dia dikasih nama Raden Sunan. Saifuddin. Oke, bisa. Nah, setelah itu dia berubah menjadi Sunan Derajat. Oke. Nah, karena sesuatu yang dia. Pak, saya minta tolong, ini wilayahnya desa mana? Oke. Termasuk di daerah mana? Apakah ini sudah secara pemerintah negara itu melalui tingkat kabupaten, bupati atau
bikin kelurahan Islam. Nggih. Saya rasa sudah banyak pemugaran-pemugaran dan ini salah satunya Jagar Budaya. Betul. Ngapunten Pak, Nggih. tolong saya dijelaskan. Nggih. Ini desa apa Iya. dan berada Nggih. di mana dan siapakah Sunan Derajat itu? Ya, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan kami dari salah satu pengurus makam Sunan Derajat. Nama saya Jainul Aziz, lahir di Desa Derajat dan sampai sekarang masih tinggal di Desa Derajat. Jadi begini, Alkisah menceritakan beliau adalah salah satu putra dari Sunan Ampel, loh, Pak. Oh, Oke. Salah satu putra beliau Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Ya. Beliau sejak kecil dia susbito oleh ayahanda beliau di Ampel Denta, Surabaya. Ketika menginjak remaja, setelah menguasai ilmu agama yang cukup, beliau diutus oleh ayahanda beliau Sunan Ampel berlabuh ke arah barat. Nah, ternyata ketika di tengah perjalanan beliau menaiki perahu, dengan izin Allah beliau terselamatkan. Di tengah perjalanan ada semacam angin atau badai besar, tapi dengan izin yang kuasa beliau ditolong oleh sekawanan ikan talang dan ikan lumba-lumba. Kalau ikan talang, kalau bahasa kita sekarang ikan cucut. Oh, ikan cucut. Iya. Jadi sampai sekarang, sampai akhir zaman, keluarga atau keturunan beliau dilarang untuk memakan ikan talang tersebut atau ikan cucut seperti itu. Setelah beliau ditolong oleh ikan lumba dan ikan talang tadi, menaiki punggung ikan lumba sampai ke tepian pantai diiringi dengan ikan talang seperti itu. Jadi yang tersisa pada waktu itu hanya dayungnya, Bapak. Oh, dayung. Dayungnya, iya. Yang tersisa sampai ke tepian pantai. Akhirnya beliau menetap di daerah ini yang sekarang kita kenal dengan Kampung Derajat. Iya. Jadi beliau dengan keberhasilan untuk mensiarkan ajaran Islam di sekitaran daerah sini oleh Sultan Demak I Raden Fata, beliau diberikan sebutan gelar yaitu Sunan Mayang Madu. Ya. Sunan Mayang Madu itu adalah gelar sebutan beliau karena keberhasilan beliau mengembangkan, menyebarkan ajaran Islam. Ya. Dan di samping itu beliau juga dihadiahkan tanah perdikan. Oh, tanah perdikan. Iya, ya kita ini lihat sini nih. Oh. Namanya Perdikan Derajat. Seluas kurang lebih 61 hektar. Itu tanah perdikan yang dihadiahkan oleh Raden Fata ke Mbah Sunan Derajat seperti itu. Dan nama desa sekarang adalah Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Seperti itu dah. Kalau tadi yang ditanyakan tadi pemugaran ya. Pemugaran pertama kali dilakukan dari Dinas Purbakala Trowulan, Jawa Timur, ya, Mojokerto. Itu kurang lebih era tahun 90-an, Pak. Nah, itu pemugaran yang pertama kali meliputi dari Cungkup, pergantian ini atap. Iya, yang dulunya dari tanah liat genteng itu, Pak. Ya, terus ganti siram. Itu ya. Terus juga itu bebarengan dengan pembangunan museum yang ada di sebelah timur. Ya, ada museum juga dan ada musola atau masjid petilasan ya, itu kelihatan sebelah timur. Dari sini. Ya, itu. Saya rasa cukup jelas ya, Pak. Dan saya terima kasih. Baik. Cuman yang perlu saya tanyakan, yang 61 hektar itu, yang dimaksud perdikan itu tanah apa, Pak? Tanah perdikan. Jadi kalau zaman dulu tanah perdikan itu tanah yang bebas pajak.
Seperti itu. Dihadiahkan secara cuma-cuma. Ya, karena seiringnya perkembangan zaman di era kemerdekaan Bapak ya, di eranya Pak Soekarno itu ada produk undang-undangnya Pak Karno yang mana yang semula tadi tanah perdikan itu dikembalikan lagi ke negara. Jadi pada zaman beliau kan turun temurun ya, itu dibuat oleh keturunan beliaunya Mbah Sunan. Tahun era 60-an itu ada undang-undang land reform istilahnya, itu ya produknya Pak Karno. Jadi begini, bahwasanya warga negara tidak boleh memiliki tanah yang seluas melebihi 12 hektar Bapak. Iya. Ya. Jadi 61 hektar tadi dikurangi 12 hektar untuk keluarga atau ahli waris, dan selebihnya tadi dikembalikan ke negara dan dibagi-bagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Secara cuma-cuma juga. Oh gitu. Oke, seperti itu. Jadi hingga saat ini keluarga atau keturunan beliau masih memiliki kurang lebih 12 hektar. Dan 12 hektar itu tadi juga dibagi-bagi dengan ahli waris yang lain. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup jelas. Baik, pemirsa jalan-jalan channel yang dimaksud ini, kita sudah menerima keterangan yang cukup jelas tentang bagaimana Sunan Derajat itu dan silsilah Sunan Derajat itu, dan tempat beliau yang bersemayam di sini ini sudah juga diperjelas dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 itu, dan kita sama-sama tahu. Dan kalau memang ada yang berpindah dari teman-teman, jangan lupa ini salah satu tempat yang sangat luar biasa dan peninggalan zaman sejarah atau zaman purbakala, dan merupakan salah satu histori yang perlu kita ingat sebagai pelopor-pelopor untuk melaksanakan syariat-syariat yang ada di dalam agama Islam. Baik Bapak, saya terima kasih Sama-sama, banyak. Bapak. Mudah-mudahan ini nanti menjadikan sesuatu bagi teman-teman yang ada di channel kami. Baik, terima kasih. Thank you very much. Sama-sama. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Oke, selamat sore guys. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. لا إله إلا الله 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 لا إله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا
بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم